Nah, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang bagaimana ceritanya kalau kita menambahkan pengaku pengaku transversal gitu ya. Jadi pengaku yang berupa plat-plat dipasang di badan profil gitu ya. Ini digunakan untuk menambah, niatnya adalah menambah kapasitas geser gitu. Sama profilnya masih profil UNP yang tadi gitu ya. Dipasang dengan cara tadi, tapi kemudian di sepanjang badan profil ini itu kita beri pengaku-pengaku badan dengan jarak, ini asumsi awalnya ada 500 mili atau 5 per 50 cm dikasih pengaku dengan ketebalannya 3 mili plat plat pengakunya, dan lebarnya, jadi lebarnya itu kita mengambil 1K sampai seluruh sayap, karena kan sebetulnya ini bisa aja cuma separuh ya, nggak harus sampai ujung sayap, tapi di sini kita coba sampai ke ujung sayap sini sehingga lebarnya adalah lebar profil dikurangi tebal badan atau sebesar 45 mm. Itu aja lebar plat pengaku. Nah, kapan kita harus memberikan plat pengaku? Pertama ini, jadi ketika unsur elemen badan dari profil kita itu terlalu langsing sehingga H per TW-nya melebihi dari 2,46 akar E per FY gitu. Ini, oh ya, untuk pengaku ini itu perhitungannya hanya berlaku pada sumbu sumbu utamanya ya. Jadi untuk sumbu lemah walaupun ada pengaku itu tidak ada pengaruhnya gitu. Nah, pada sumbu kuat di sini kalau badan kita hanya adalah H bersih ya, H bersih sini itu lebih dari 2,46 akar E per FY, maka dia diperkuat dengan pengaku gitu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah jika kekuatan hasil hitungan sebelumnya tadi, jika kekuatannya itu ternyata lebih kecil daripada ke V ultimate yang ditanggung gitu, maka bisa jadi kita tambahkan. Nah, namun ada namun ini, nanti kita lihat apakah efektif nggak menambah pengaku badan pada profil untuk meningkatkan kuat gesernya. Dari tab profil kita dapatkan ini tadi ya, nilai jari-jari sudut dan lain sebagainya sama dengan tadi. Kemudian kita hitung tinggi bersih dari badan itu adalah tinggi profil dikurangi 2 kali sayap tambah jari-jari sudut. Kemudian rasionya tetap 16,9. Luas penampang geser di ini di bagian badan itu adalah 150 mili. Batas plastisnya adalah 64,66. Sedangkan langsung kita 16,9. Berarti kan aman, sangat jauh lebih uh, kokoh daripada nilai batas kelangsingan. Artinya nilai CV-nya 1. Nilai CV-nya 1 artinya terjadi pelelehan geser. Kemudian kalau dihitung dari faktor tekuk badan, tapi dalam kondisi sekarang dengan kondisi badan yang telah diperkaku dengan plat-plat gini ya, maka beda. Maka nilai koefisien tekuk badannya adalah 5 ditambah 5 per A per H kuadrat gitu. Apa itu A? A itu adalah ini. A itu adalah jarak antar pengaku. Sebenarnya yang dimaksud itu jarak bersih sebenarnya, bukan jarak as ke as gitu. Ini jarak ini jarak bersihnya berarti 500 dikurangi 3 mili, berarti 497. Nah, koefisien tekuknya 5 ditambah 5 dibagi A per H kuadrat ketemunya 5,14 gitu ya. Sehingga kalau kita hitung nilai nilai batas plastis dan batas elastisnya sekarang jadi meningkat. Nah, 72 kan tadi 71, sekarang 72, tadi 88, ini 89. Nah, nah dari sini sebenarnya kelihatan. Jadi pengaruhnya dari pengangku badan itu adalah untuk meningkatkan kemampuan badan untuk menahan tekuk gitu ya. Terlihat dari batas tekuk plastisnya bertambah, dan batas tekuk elastisnya juga menambah gitu. Nah, sayangnya ternyata kelangsingan badannya tadi sebelum diberi pengaku sekalipun itu tetap berada dalam kondisi yang plastis gitu, sehingga nilai CV-nya sama 1,0. Akibatnya kekuatan gesernya jadi sama 97,2 kN. Jadi terlihat dengan adanya pengaku ini seperti tidak ada berpengaruh pada kuat geser. Iya betul,
jika profil yang kita gunakan memiliki rasio kelangsingan badan H per TW yang sudah sejak awalnya sudah kurang dari eh, kondisi tekuk plastis gitu. Jadi nggak ada, tidak ada manfaatnya. Tapi jika kita mengambil profil-profil yang tinggi, ukuran penampangnya badannya tinggi dan cukup langsing, dan terjadi ternyata tekuknya tekuk elastoplastis atau tekuk inelastis gitu ya, maka dengan menambahkan web stiffener ini harapannya akan mengubah yang awalnya dia berada dalam zona tekuk elastoplastis karena batas plastisnya meninggi bertambah karena ada pengaruh pengaku, itu diharapkan dia berubah menjadi tekuk yang bersifat plastis yang nilai CV-nya bisa maksimal 1,0 gitu. Itu kesimpulannya. Seberapa efektifkah menambah stiffener? Tergantung, kalau profilnya profil kecil, kemudian memang H per TW-nya sudah kurang daripada tekuk plastis, maka sebenarnya nggak ada, terlihat tidak ada manfaatnya gitu ya. Gitu ya, mungkin bisa diterima ya penjelasan dari saya. Jadi stiffener ini efektifnya jika dipasang pada profil-profil yang tinggi dengan H per TW-nya lebih dari 2,24 akar E per FY atau H per TW-nya lebih dari 1,10 akar KV dikali E per FY, itu baru efektif.